pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dua kata yang terucap ketika kita bangun di pagi hari dan kembali tidur di malam hari. Dua kata itu adalah terima kasih Tuhan. Kita menyadari betul hidup adalah kesempatan, hidup adalah anugerah, hidup adalah keindahan saat Tuhan bersama kita. Kembali pagi ini kita mau mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Kita mau satu dalam doa memohon tuntunan Tuhan untuk kita boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur, hati kami memuji Engkau atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang akan Tuhan percayakan buat kami pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan karena kami percaya di hari ini pun Engkau masih menuntun kami, membimbing kami. Dan Engkau terus memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang bawa kemenangan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu ini, bibir mulut hamba-Mu, totalitas hidup hamba-Mu ini. Dan juga berkati Bapak Ibu Saudara, setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Kau berbicara pribadi lepas pribadi buat kami. Kau menyampaikan pesan-pesan-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, Allah Kota Bentengku. Benteng adalah bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Pastinya benteng dirancang dan dibuat dengan sangat kokoh. Temboknya tebal dan kuat untuk dapat menahan serangan dari segala penjuru. Pada zaman dahulu, benteng ini dibuat untuk kepentingan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Menurut catatan sejarah, benteng sudah dibangun oleh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia, benteng yang masih ada saat ini umumnya merupakan peninggalan dari kolonialisme Belanda. Benteng dibuat sebagai upaya sekelompok manusia dalam mempertahankan diri dari serangan pihak lain dan untuk mencegah bahaya yang mengancam keselamatan. Apa yang ada dalam pikiran kita mendengar kata kota benteng? Daud mengatakan Allah adalah kota bentengku. Mazmur 46 ayat 1-7, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau kita telusuri tulisan-tulisan Daud yang lain dalam Mazmur 18, Mazmur 59, Mazmur 62, Mazmur 94, maupun Mazmur 144, kita melihat bahwa Daud begitu yakin bahwa Allah adalah kota benteng yang teguh, tempat perlindungan, kubu pertahanan, penyelamat, dan perisai, gunung batu yang kokoh, sumber kekuatan, tempat pelarian pada waktu kesesakan. Mendengar kata kota Allah, kota benteng, buat saya ini sangat menenteramkan jiwa, menenangkan hati, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, perlindungan, dan yang pasti kita berada di tempat yang aman. Namun banyak orang yang meragukan bahwa Allah adalah kota benteng yang teguh. Pertanyaannya, fakta atau mitos bahwa Allah adalah kota benteng? Jawabannya adalah fakta. Apa buktinya? Yang pertama, kesaksian dari Raja Daud. Sebanyak 10 kali Daud meyakinkan bahwa Allah adalah kota benteng.
Ketika Daud berkata dalam Mazmur 59 ayat 17, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Apa yang Daud ungkapkan ini memiliki latar belakang, yaitu pengalaman hidupnya yang didera oleh rasa tidak aman, diliputi ketakutan dan rasanya tidak ada satupun tempat yang aman untuk Daud bisa berlindung dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Namun ketika Daud mengalihkan fokus pandangannya dari masalah kepada Allah, disitulah Daud menemukan tempat yang paling aman untuk dia berlindung. Sehingga Daud mengatakan bahwa Allah adalah kota bentengku. Seberapa kuatkah kota benteng itu sehingga orang yang berlindung di dalamnya merasa aman? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau perhatikan struktur sebuah kota benteng. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat 7 disebutkan spesifikasi sebuah kota benteng yang harus memenuhi standar keamanan, karena tujuan utamanya adalah memperkuat sebuah kota. Ia harus dikelilingi dengan tembok beserta menara-menaranya. Harus dibuat pintu-pintu yang kokoh dan dilengkapi palang-palang. Kota benteng harus didesain sedemikian rupa agar menjamin keamanan dari segala penjuru. Dalam perjalanan panjang menghadapi berbagai ancaman dan kemelut, Daud tahu percis setiap sudut-sudut tempat tersembunyi sekalipun, namun tidak membuatnya aman dari kejaran Saul. Hanya di dalam Tuhan ia bisa menemukan tempat teraman untuk berlindung dari mara bahaya. Sehingga Daud mengatakan, "Tuhan kota bentengku, kota Allah kediaman yang maha tinggi." Disebut sebagai kediaman berarti merupakan tempat di mana kita boleh tinggal, menetap dan beristirahat untuk melepas lelah. Di dalam kediaman yang kokoh itu, kita bisa diam dengan tenang tanpa harus didera rasa ketakutan. Fakta yang kedua, bahwa Allah adalah kota benteng yang kokoh. Hal ini diungkapkan oleh Samuel. Ia adalah tokoh penting di Alkitab Perjanjian Lama, seorang pemimpin Israel dan sekaligus pahlawan bagi bangsa Israel. Ia mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan sejak usianya masih kanak-kanak. Hidupnya takut akan Tuhan sehingga Tuhan mempercayakannya sebagai nabi, hakim, imam, bahkan Samuel adalah seorang pendoa syafaat. Dalam 2 Samuel 22 ayat 3 ia berkata, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Fakta yang ketiga, bahwa Allah adalah kota benteng diungkapkan oleh seorang raja yang bernama Raja Asa. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 6, "Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya." Asa menyadari bahwa kota-kota benteng yang dibangun di Yehuda boleh aman karena Tuhan yang mengaruniakan keamanan. Allah adalah kota benteng yang teguh sehingga kehadiran Allah dalam hidup kita membuat kita dapat berlindung dengan aman dari serangan musuh yang datang dari berbagai penjuru. Siapakah Raja Asa? Kisah Raja Asa terdapat di dalam 1 Raja-Raja 15 dimulai dari ayat 9, kemudian 2 Tawarik 14. Menurut yang dicatat oleh Alkitab, tanah Yehuda mengalami kedamaian selama 10 tahun di bawah pemerintahan Asa. Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Asa adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Asa merupakan seorang raja yang memerintah, di mana pemerintahannya ditandai oleh kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi sayang ia gagal untuk mempercayai Allah sepenuhnya pada tahun-tahun terakhir. Fakta yang keempat disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 26 ayat 1 dan 4. "Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Kehidupan kita ada kalanya diwarnai berbagai tantangan dan pergumulan. Namun seringkali pergumulan yang kita alami membuat kita justru menjadi tertekan, pesimis, cemas, ketakutan, menjadi bimbang akan janji Allah, tidak bisa mengalami ketenangan hidup
bahkan kita kehilangan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati diam dalam kota bentengnya Tuhan. Kita akan berlindung dengan aman, tentram, dan sejahtera. Sehingga kita dapat berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kota bentengku. Bersamamu aku merasa aman, tentram, dan damai. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah kota bentengku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.
kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk kekuatan firman yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami tidak pesimis menghadapi setiap persoalan di kehidupan kami. Karena kami memiliki Engkau sebagai Allah kota benteng di dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak menemukan tempat yang aman, di saat gelora pergumulan menekan kami, di saat berbagai hal menghimpit kami, namun kami mau diam di dalam kota benteng-Mu yang teguh ya Bapa. Kami akan merasakan aman, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun yang sedang mengalami masalah pergumulan dengan berbagai hal, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah-masalah yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami percaya. Tolong Tuhan, pada saat ini kami boleh mengalihkan pandangan kami dari masalah kami kepada Allah, karena Allah adalah sumber dari segalanya yang dapat menyelesaikan setiap persoalan di kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami mau melangkah dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Bahkan kami mau melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah sediakan jalan keluar atas setiap masalah di kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersama-Mu Bapak kami merasa damai sejahtera dan ada kekuatan baru setiap hari di kehidupan kami. Kami mau songsong hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin.